Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba Sayyidina Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul Quran, begitu banyak. Dan salah satu nikmat itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Berada di taman dari taman surga Allah di rumahnya ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, insya Allah kalau kita istiqomah, rajin sholat berjamaah, rajin mendirikan sholat, melaksanakan sholat, maka insya Allah berbahagialah. Allah akan mudahkan kita untuk memasuki surganya. Mau masuk surga, Bu? Kenapa? Karena ibu, bapak, ibu coba lihat di dalam Al-Quran. Setiap kali Allah menyampaikan tentang orang-orang bertakwa yang nantinya akan mewarisi surga, selalu disebutnya ketika di dunia adalah rajin sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Dan banyak ayat-ayat yang lain kalau kita lihat, banyak di antaranya sholat sebagai penentu jalan yang akan memudahkan kita semua memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa semoga Allah menerima seluruh amal saleh kita dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menjadi ahli sholat, orang-orang yang rajin sholat. Anak cucu keluarga besar kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kunci keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menyelamatkan umat manusia dari beragam kezaliman, kegelapan menuju cahaya Islam adalah beliau adalah seorang yang menampilkan sosok yang mempesona. Akhlaknya luhur dan mulia. Muamalahnya ketika berinteraksi dengan masyarakat, bermuamalah, Masya Allah, disukai. Kehadirannya dirindukan. Kepergiannya ditangisi. Bahkan sampai-sampai orang-orang yang memusuhinya tidak kecuali mengacungi jempol, memberikan gelar apa? Al-Amin. Subhanallah. Padahal mereka memusuhi Nabi, tetapi mereka tidak bisa membantah bahwa salah satu daya tarik, hal yang memikat pribadi agung Rasulullah SAW adalah tampilannya yang mempesona, akhlaknya yang mulia, yang luhur. Dan inilah salah satu kunci keberhasilan Rasulullah SAW dalam merubah dunia. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau Nabi pada saat itu ketika membawa risalah Islam cemberut terus, Bu. Ketika Nabi cemberut, kemudian kasar, cemberut, kemudian suka menggolimi orang, gampang main tangan,
kakinya juga mudah untuk apa Bu? Untuk nendang dan seterusnya. Kira-kira beliau berhasil merubah dunia apa tidak? Itu bukan saya, bukan kita, tetapi Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, seandainya engkau itu keras, kasar, faddan, enggak punya akhlak yang mulia, lam faddu min hawlik, niscaya orang-orang sekitar akan lari. Enggak ada yang mau mengikuti. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang harus kita kembangkan. Mohon maaf, sekarang ini budaya akhlak yang mulia, budaya yang baik, muamalah yang baik, jujur, ini mulai menjadi barang langka. Dari sinilah memahami masalah ini dan kemudian mengembangkan dalam kehidupan kita menjadi penting. Sebab inilah salah satu yang mampu membuat dunia ini berubah. Daya tarik akhlak Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan inilah salah satu penilaian menjadi manusia terbaik. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang manusia terbaik. Ternyata manusia yang terbaik itu bukan hanya seseorang yang rajin sholat saja, bukan hanya seseorang yang rajin berpuasa saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul Islamu afdal? Ya Rasulullah, Islam apa sih yang terbaik itu? Bahkan Imam Bukhari menjadikan hadis ini, diambil kutipan dari hadis ini menjadi bab pembahasan, diberi judul babnya ayyul Islamu afdal. Islam apa yang terbaik? Islam apa yang paling utama? Apa kata Nabi? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang terbaik, Islam yang terbaik adalah ketika orang-orang Islam lain aman, nyaman, tentram dari gangguan lisan dan dari gangguan tangan. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sering gak kita mendengar, atau mungkin kita juga, mulut ini sering menyakiti orang lain, sering gak? Sering gak kita melihat tangan, lisan membuat orang marah, membuat orang sakit hati? Sering. Nah, tampilan yang mempesona melalui akhlak yang mulia, sehingga kehadiran seorang muslim dirindukan, mahbub indan nas, disukai, dicintai, dirindukan kehadirannya. Inilah yang harus kita kembangkan. Karena apa? Mohon maaf, karena ada di antara manusia sekarang ini yang kedatangannya, kehadirannya tidak disukai. Begitu dia datang, astagfirullah, datang lagi, ya, bikin onar lagi. Begitu dia datang, orang lain pergi. Begitu dia datang, kemudian anak-anaknya pergi. Ada orang yang tidak dirindukan kehadirannya, berarti ada sesuatu. Nah, inilah yang harus kita kembangkan, supaya dalam memahami Islam ini kita tidak terjebak hanya pada sisi ritualitas, tetapi ada hal-hal yang terkait dengan interaksi sosial kita, ternyata itu jangan sangat menunjang kepada kesempurnaan agama kita. Di dalam riwayat yang lain
dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Bukhari juga, Rasulullah SAW ditanya dengan bahasa yang lain, ayyul muslimin khair, orang Islam yang terbaik itu apa? Dan ketika ditanya seperti itu, Nabi SAW tidak menjawab, oh muslim yang terbaik itu yang paling kaya di antara kalian, oh muslim yang terbaik itu yang paling tinggi jabatannya, oh muslim yang terbaik itu orang yang paling tinggi gelarnya, oh yang terbaik di antara kalian adalah yang paling ganteng, yang paling cantik, dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu, mohon maaf, bukankah selama ini kita sering menilai kebaikan seorang dengan variabel-variabel dunia? Betul nggak, Bu? Pak? Kita sering terhipnotis, kagum dengan variabel dunia. Bukan tidak boleh, tetapi mari kita tempatkan dalam menilai kebaikan seorang bukan hanya dilihat dari variabel dunia. Kalau itu yang terbaik, harusnya jawaban Rasulullah SAW seperti itu. Tetapi apa? Nabi ternyata tidak menjawab seperti itu. Muslim yang terbaik adalah, dalam hadis yang lain, tut'imut ta'am wa tusallim ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Artinya apa? Ternyata di antara yang menghadirkan kesempurnaan, keparipurnaan seorang muslim adalah yang ada hubungannya dengan orang lain. Orang yang suka memberi makan, memberikan perhatian kepada orang lain, kemudian supel, ramah. Setiap kali ketemu orang, assalamualaikum warahmatullah, mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang kau kenal maupun orang yang tidak kenal. Nah, budaya yang merupakan bagian substansi ajaran Islam ini perlu kita hidupkan. Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang muslim ternyata juga sangat ditentukan sejauh mana hubungannya dengan orang lain. Tidak hanya sebatas baiknya dia dengan Allah semata, tidak hanya sebatas rajin ibadah mahdhah saja, tetapi ternyata hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan tetangga, hubungannya dengan masyarakat, itu ternyata juga sangat menentukan kesempurnaan dan keparipurnaan pribadi muslim. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih jauh lagi Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Lebih integral, universal. Kalau hadis yang tadi kita baca, dua-duanya menggunakan kata al-muslimu man salimal muslimuna, orang Islam. Tetapi di dalam versi yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, dan juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang sama di dalam kitab musnadnya, dan oleh Imam At-Tirmidzi dinilai hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Apa? Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ada tambahannya yang penting sekali untuk kita perhatikan, wal mu'min, dan orang mukmin yang terbaik adalah man aminahun nas, yaitu ketika manusia, an-nas. Nabi tidak mengatakan man aminahul muslimun, man aminahul mu'minun, tetapi menggunakan bahasa yang lebih universal, lebih umum, man aminahun nas, yaitu ketika orang-orang lain, manusia, masyarakat merasa aman ala dima'ihim wa amwalihim, harta mereka, darah-darah mereka terjaga, tidak terlukai, tidak terzalimi. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu rahimahullah, pantas kalau kemudian ajaran Islam ini begitu mengagumkan,
Sehingga begitu banyak orang yang berduyun-duyun masuk Islam. Dan inilah yang kemudian menjadikan Islam itu mempesona. Kalau sekarang Islam terbelakang, kalau umat Islam sekarang tidak maju, bukan ajaran Islamnya yang tidak, tapi kita yang banyak jauh dari ajaran Islam yang mempesona. Jadi bahasanya jauh lebih universal, lebih umum lagi. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ini penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Di saat kita mendapatkan banyak stigma-stigma negatif, maka kita harus tampilkan kemuliaan, keindahan ajaran Islam ini melalui perilaku dan akhlak kita. Hadza huwal Islam. Inilah Islam yang indah. Wa nahnu muslimun fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami adalah muslim. Bagaimana? Mari kita tampilkan bagaimana keberadaan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain melalui akhlak kita, melalui muamalah kita, kejujuran kita, kebaikan kita. Dan ini kalau kita kembangkan, kita amalkan, yakinlah Islam akan kembali jaya. Kita akan maju dan kemudian bukan hal mustahil akan kembali untuk memimpin dunia kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan masalah ini ternyata sangat bersinggungan dengan takwa. Sangat bersinggungan dengan takwa. Dari mana? Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lain pernah berwasiat kepada dua orang sahabat. Salah satunya kepada Mu'adz. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Di masjid, di angkot, di rumah, di pasar. Bu, di pasar kadang-kadang kita suka ketipu apa tidak, Bu? Dibilang bagus, gak taunya barangnya jelek. Kemudian di mana saja, ittaqillah, takut kepada Allah. Karena kadang-kadang ada juga pedagang yang gak jujur. Dan bukan hanya sekarang saja, Bu. Dulu pada zaman Nabi juga sama, ada yang gak takut Allah. Barang udah busuk, udah gak bagus, dijual atau ditutup-tutupi. Dulu Rasulullah SAW pernah sidang, melakukan belusukan. Kalau bahasa sekarang, Nabi sidak ke pasar, begitu lihat ada orang jualan makanan, bahan pokok, Nabi masukkan jarinya ke dalam makanan itu. Ya kalau sekarang beras, dulu gandum, dimasukkan ke dalam jarinya dimasukkan ke dalam itu, kemudian diangkat. Loh, kok basah? Dimasukkan, di atasnya bagus, begitu dimasukkan jarinya beliau angkat sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilihat basah. Maka beliau kaget, tanya, loh, kenapa? Wahai pedagang, ada apa ini? Kok begini? Depannya bagus, gak taunya bawahnya jelek. Kata ashabatus sama, ya Rasulullah, Rasulullah tadi kena hujan. Nah, daripada gak laku ya saya tutupi. Ditutupi supaya kelihatan, Mbak. Yang penting lah, masalah baik, suka gak suka pembelinya, itu urusan lain. Kira-kira ada gak pedagang yang begitu? Yang penting habis, kembali modal. Ada gak? Berdagang amalnya mulia, tapi perlu hati-hati. Kejujuran penting. Apa kata Nabi? Nabi langsung menasihati, man khosya falaysa minna. Siapa yang suka menipu gak termasuk golongan. Jadi seorang mukmin itu jujur, karena iman itu identik dengan kejujuran, identik dengan kebersihan, identik dengan kesucian jiwa. Nah, inilah yang harus kemudian kita tampilkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pesan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Jangan hanya kelihatan takwa ketika
ketika di masjid saja. Tapi tampilkan, hadirkan nilai-nilai takwa itu, tunjukkan dalam seluruh aktivitasmu. Menjadi istri yang takwa, Bu, istri yang takwa kira-kira disukai suami enggak Bu? Suami yang takwa pasti disukai oleh istri. Menjadi pekerja yang takwa, menjadi pebisnis yang takwa, dan seterusnya. Kemudian apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Apa artinya? Pertama diwasiati takwa, kemudian diingatkan kalau di antara kita ada yang sengaja atau tidak sengaja lalai, ghaflah, jatuh ke dalam kubangan maksiat, jatuh dalam dosa, cepat istighfar dan cepat lakukan perbaikan, amal soleh, insya Allah kebaikan akan menutupi keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Masalahnya Bu, Pak, ada orang yang terlalu menikmati maksiat keburukan itu sehingga nggak pernah sadar bahwa dia dalam kubangan maksiat. Akhirnya apa? Hilang hasasiat, sensitivitas terhadap dosa itu hilang, sehingga menganggap apa yang dilakukan bukan merupakan dosa. Akhirnya dia menikmati itu. Ini bahaya. Bahaya. Membuka aurat dosa, terus dinikmati. Minum minuman keras dosa kita Pak, Bu. Tapi yang menjadi korban miras oplosan semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak. Padahal jelas haram. Dan jatuh korbannya tidak tanggung-tanggung. Tadi pagi waktu koran, bahkan ada remaja putri perempuan ikut-ikutan juga. Sebelumnya udah banyak rombongan belasan orang. Sebelumnya lagi ada, dulu pernah di Jakarta sini musim Ramadan. Sebelumnya ada juga di Surabaya. Subhanallah. Maka ya bagaimana juga kita apresiasi dan kita kawal bersama. Bapak-bapak baca, ada peraturan sekarang minimarket itu sudah nggak boleh menjual minuman keras. Mari kita awas. Kalau bapak-bapak masuk minimarket kok masih ada, tunjukkan. Itu udah dilarang sekarang. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau seorang terlanjur jatuh dalam keburukan, cepat. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia. Bu, Pak, lagi-lagi manusia. Wa khaliqin nas. Nabi tidak mengatakan wa khaliqil muslimin, wa khaliqil mu'minin, tapi menggunakan bahasa manusia. Berarti apapun etnis, suku, agamanya, tetap harus kita tunjukkan kita sebagai muslim harus tetap baik selama tidak mengusir dan memerangi kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan dunia ini berubah karena Rasulullah SAW betul-betul mempraktekkan. Para sahabat radhiyallahu anhum mengamalkan. Makanya ada seorang penulis Michael Hart di Amerika, non muslim, menulis buku 100 orang yang berpengaruh dalam perubahan dunia. Ada terjemahan bahasa Indonesia ada. Diterjemahkan oleh Mahmud Junaidi rahimahullah. Aslinya dalam bahasa Inggris. Dia nggak muslim. Ketika menulis 100 orang yang paling banyak berpengaruh dalam perubahan dunia, nomor 1 siapa Pak Bu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia siap menerima risiko kan? Saya tahu ketika saya mencantumkan Muhammad, masyarakat orang-orang sekitarku pada mencelakku kaget, tapi itulah fakta bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak memberikan pengaruh dalam perubahan dunia, dan perubahan itu diantaranya karena beliau menampilkan sosok
sebagai seorang yang mempesona, akhlak yang mulia dan itu. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kesempurnaan manusia itu melalui dua dimensi. Yang pertama, salihun li nafsi, saleh untuk dirinya. Saleh untuk dirinya. Apa saleh untuk dirinya? Tandanya itu ada dua. Al-iman wal amal salih. Iman dan amal salih. Makanya iman ini nikmat. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak menjadi orang beriman, alangkah ruginya. Orang yang beriman itu nilainya mahal di sisi Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah mengangkat derajat manusia itu karena imannya. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Apalagi kalau ditambah dengan ilmu, walladzina utul ilm. Keimanan ini Bapak-bapak Ibu rahimakumullah harus terus kita sirami, kita jaga, kita pelihara dengan majelis ilmu seperti ini, dengan tilawatil Quran, dengan beragam amal saleh kita pelihara. Seorang mukmin, ya, apapun profesinya, meskipun mungkin menurut kebanyakan orang dinilai dengan sebelah mata, dikerdilkan, tetapi dia mukmin jauh lebih mulia daripada orang kafir, meskipun seluruh dunia mengaguminya. Betul Pak? Bu, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sendiri dalam Al-Qur'an. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau 'ajaba. Dan seorang hamba, dan sungguh seorang hamba saya budak. Kenapa budak? Karena budak di masyarakat Arab adalah manusia yang termarginalkan. Nah, kalau ada sekarang orang dengan pekerjaan termarginalkan, dipandang dengan sebelah mata oleh manusia umumnya, tetapi dia mukmin, beriman kepada Allah, jauh lebih baik, lebih mulia daripada pemimpin negara adidaya yang kafir dan musyrik. Meskipun seluruh dunia mengakui, wala 'abdun mu'minun khairun musyrikin wala 'ajab. Nah, inilah yang harus disadari. Tetapi kita tahu bahwa iman ini harus diterjemahkan melalui amal saleh. Iman dan amal saleh inilah mengantarkan seorang kepada saleh li nafsihi, saleh untuk dirinya. Pertanyaannya, Bapak-bapak Ibu rahimahullah, kira-kira orang kalau sudah saleh untuk dirinya, kira-kira bisa bim salam bim abrak dabrak otomatis masuk surga apa tidak? Hah? Kira-kira langsung masuk surga apa tidak? Kalau seandainya orang yang soleh untuk dirinya seperti itu langsung masuk surga, harusnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam hadis sahih tentang seorang wanita, ini Bu hadisnya tentang perempuan, tapi sebenarnya berlaku juga untuk kita. Ya Rasulullah, kenapa ada seorang wanita tasum wa tusolli, masya Allah, rajin sholat, rajin puasa, tetapi biasanya tapi itu enak apa gak enak Bu? Tetapi tusil jar, dia sering menyakiti tetangganya, sering menyakiti orang lain, entah dengan mulutnya atau dengan tangannya. Apa kata Nabi? Dia finnar, dia pantas masuk neraka. Na'udhu billah. Subhanallah. Padahal sudah sholat, sudah puasa. Kenapa? Karena ibadahnya, sholat dan puasanya belum mampu menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang. Tidak memberikan dampak sosial yang positif bagi kita. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, kalau seandainya sholat untuk dirinya saja cukup, harusnya Rasulullah SAW setelah beliau menerima wahyu, beliau menutup rumahnya rapat-rapat dan cukup diamalkan untuk dirinya dan selesai sudah. Kalau itu yang terjadi, kira-kira dunia ini berubah atau tidak Pak Bu? Kalau itu yang terjadi, kira-kira kita atau Islam ini sampai ke Indonesia atau tidak?
Tetapi apa yang terjadi? Begitu beliau menikmati kebenaran, mengamalkan kebenaran, maka beliau langsung bersungguh-sungguh untuk menularkan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitarnya, terdekat, istrinya, anaknya, keluarga besarnya, kemudian kepada masyarakatnya. Beliau mendakwai mereka, mengajak untuk bersama-sama mengimani kebenaran, mengamalkan kebenaran. Disinilah mengapa kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lain mengatakan kalau hanya sholat untuk dirinya belum menjamin, maka harus dilanjutkan dimensi yang kedua untuk menjadikan sempurnanya seorang muslim adalah dengan apa? Nafi'un li ghairihi. Dimensi yang kedua adalah bermanfaat untuk orang lain. Maka Bapak perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kita untuk senantiasa baik dengan lingkungan, berinteraksi sosial dengan baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal'a." Jadi yang namanya kebaikan itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Orang ketika rukuk sujud, ini baik, nah betul. Atau dulu mereka melihat wujuhul qibla al-masyriq wal maghrib, menghadap timur atau menghadap barat itu baik. Tetapi Allah katakan walakinnal birra, kebaikan itu mencakup dua dimensi. Man amana billahi wal yawmil akhir, ada dimensi iman, kekuatan spiritual, hubungan yang baik dengan Allah. Berikutnya wa atal mal ala hubbi dzil qurba wal yatam. Bagaimana juga dia baik dengan mengalokasikan harta untuk hal-hal yang sosial. Anak yatim, masyarakat merasakan kebaikan. Jadi artinya ada dimensi sosial. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi saya baca di muqaddimah surah Al-Hajj mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Rukuk kita, sujud kita, ibadah kita kepada Allah, salat kita, puasa kita, semuanya ternyata belum sempurna di mata Allah kalau ibadah-ibadah ritual ini, rukuk, sujud, ibadah ini tidak mampu menjadikan kita semuanya waf'alul khair. Kata para ulama tafsir, waf'alul khair ay fa'il khair, menjadi orang-orang yang banyak memproduksi kebajikan, kebaikan, sehingga kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Istrinya merasakan kebaikan, suaminya merasakan kebaikan, anaknya merasakan kebaikan, cucunya merasakan, tetangganya merasakan kebaikan, atasannya merasakan kebaikan, bawahnya, anak buahnya merasakan kebaikan. Semua orang merasakan kebaikan. Ini yang tadi saya katakan, sosoknya menjadi sosok yang dirindukan kehadiran. Ada peran sosial, menerjemahkan dalam bentuk menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Waf'alul khaira, apa kata Allah? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki. Hadza wal falah al hakiki. Inilah kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan yang hakiki. Apa? Ketika ibadah yang kita laksanakan mampu memberikan dampak sosial yang positif bagi kehidupan kita. Bu, Pak, maaf, ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Padahal sholat itu rajin korupsi. Harusnya inna sholata tanha. Ada nggak yang rajin sholat tapi rajin minum minuman keras? Ada nggak yang rajin sholat tapi rajin menipu? Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Harusnya kalau dia sholat dan menghayati, betul-betul melaksanakan sholat dengan baik, maka
keberadaannya dapat mengurangi, bahkan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, inilah Islam. Hada wal Islam. Subhanallah. Oleh karena itu, yang kedua, setelah saleh li nafsi, harus nafiun li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang. Bukan yang terbaik di antara manusia yang paling banyak membebani orang lain. Kan tidak ada. Bermanfaat untuk orang lain. Apa dengan ilmunya, tenaganya, pikirannya, keahliannya. Dan kita nggak boleh mengecilkan. Selama kita bisa berbuat baik dengan beragam keahlian yang kita miliki, apapun itu, sekecil apapun, jangan pernah meremehkan. Maka insya Allah itu bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, bukankah di antara salah satu yang menjadikan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar itu di antaranya, selain karena pertolongan Allah, pada jumlah umat Islam kurang dari sepertiga jumlah musuhnya, sedikit sekali, tapi di antaranya apa? Di antaranya karena adanya ide cemerlang dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW khutbah ketika Nabi berhenti di satu tempat. Nah, dia pernah belajar, mungkin pernah membaca, punya pengalaman, maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amunzilun hada? Ya Rasulullah, panjenengan sampeyan berhenti di tempat ini, apakah ini wahyu? Apa memang nggak boleh lagi kecuali harus berhenti di sini tentara ini? Kata Nabi, lah, ini bukan wahyu. Al-harbu khid'ah, perang itu strategi. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, saya punya ide. Saya punya saran. Mungkin dia pengalaman militer, peperangan. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saya sarankan sebaiknya kita berhenti di dekat Bi'r Badr, dekat sumur Badr. Apa tujuannya? Bapak-bapak tahu sendiri, Arab seperti apa? Kekurangan air dan seterusnya. Kenapa? Nanti kalau kita kuasai logistik dekat sumur Badar, kekurangan apa? Gampang. Akhirnya Nabi sepakat, setuju. Berangkatlah Rasulullah SAW, bergeser, kemudian bergerak menuju dekat sumur Badar. Dan itulah salah satu, selain karena karunia Allah dan pertolongan Allah, di antara kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Apa? Sahabat ini mungkin tidak bisa memberikan uangnya, tapi bisa sumbangsi dengan pikiran, saran. Subhanallah. Bukankah kita mengenal Salman Al-Farisi yang punya ide untuk apa? Menggali parit dalam perang Ahzab, Khandaq. Berangkat dari pengalamannya di Persia. Karena saat itu Rasulullah SAW bersama dengan sahabat diembargo, dikepung. Makanya namanya Ahzab. Mereka berkoalisi ingin menyerang Yahudi, musyrik Mekah, munafik, bersekongkol. Dan kemudian ide itu diadopsi, diterima oleh Rasulullah dan dilakukan. Artinya apa? Kita jangan pernah mengecilkan. Kalau kita punya saran yang baik, ada yang pintar menulis, ada yang silakan. Itu bagian dari anfa'ul nas, berupaya untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kadang-kadang dengan sesuatu yang kecil bisa berubah. Kalau itu kemudian, apalagi pada zaman sekarang ini, di saat teknologi luar biasa, Pak, Bu, kadang-kadang ya, untuk menularkan kebaikan itu kita tidak harus capek-capek, cukup dengan sekali pencet, kebaikan itu bisa menyebar bahkan ke seluruh penjuru dunia, betul? Tapi sebaliknya, maksiat dan keburukan juga bisa dengan sekali pencet. Di zaman teknologi seperti sekarang, kita bisa menyebarluaskan kebohongan atas Rasulullah SAW juga sekali pencet. Padahal gak pernah Nabi mengatakan itu, tahu-tahu disebarkan. Akhirnya kita berdusta kepada Rasulullah SAW.
Saya menerima brosket baru-baru ini, ada seorang ulama katanya bermimpi Masjid Nabawi ini kemudian sebaran, kalau nggak sebaran 10-20 orang akan kualat. Itu banyak hal yang kadang-kadang tidak jelas. Kalau mau penyebaran hadis, silakan pastikan hadisnya siapa yang meriwayatkan, lebih aman, nyaman, tentram. Nah, ini kebaikan yang bisa kita lakukan dengan kecanggihan teknologi. Khairun nas anfa'un nas. Nah, apa buktinya? Orang yang bermanfaat orang lain dibuktikan dengan dua sifat. Apa? Semangat dalam menularkan kebaikan, semangat berdakwah, semangat melakukan perbaikan, dan yang kedua senantiasa sabar dan istiqomah untuk menetapi kebenaran. Sehingga dia terus rajin. Inilah yang oleh para ulama, sesungguhnya kedua hal ini, dimensi ini ada di dalam surat Wal 'Asr yang tadi dibaca oleh Ustaz kita, jazakallahu khairan katsir. Pijakannya adalah surat Wal 'Asr. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Kerugian dalam kehidupan rumah tangga, kerugian dalam masalah ideologi, kerugian dalam kehidupan sosial, kerugian dalam kehidupan ekonomi, kerugian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, rugi. Siapa yang selamat dari beragam kerugian itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ada 4 kunci yang tidak akan pernah membawa kepada kerugian, yaitu kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh ini yang tadi kita katakan menghantarkan manusia menjadi orang yang salihun li nafsi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal soleh menjadi orang salih nafsi, dan kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr adalah melahirkan naf'il li ghairihi, melahirkan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan semua ini perlu proses waktu. Makanya Allah bersumpah wal 'asr, demi masa. Jadi gak bisa bim-salabim. Makanya harus istiqomah. Gak ada. Ada dulu ada? Oh, tadi diakhirkan. Langsung. Berarti gak, udah masuk? Udah masuk ada? Kalau udah masuk ada, istirahat ada dulu. Oh belum? Oh, kedengaran ada. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, inilah dasar pijakan materi kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka surat ini luar biasa. Karena berada di dalamnya ada kunci-kunci kemenangan, kunci-kunci kesuksesan, kunci-kunci keberhasilan. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau tadabbarun nas," kalau seandainya manusia itu mau mentadabburi, merenungi surat ini, saya cukup untuk menjadi pegangan hidup. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain kecuali surat ini saja, padahal surat ini hanya 3 ayat, pendek, katanya cukup. Saking apa? Luar biasa kandungan. Suratnya pendek, ayatnya cuma pendek, 3 ayat, tetapi bisa menjadi manhajul hayat, pedoman hidup. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang mau rugi, yang mau sengsara. Setiap kita pasti ingin menang, ingin jaya, ingin berhasil, ingin beruntung. Oleh karena itu, kalau betul-betul jujur kita mau seperti itu, mari kita kembali kepada apa yang dipesankan Allah di dalam surat ini. Oleh karena itu, salah satu tradisi di masyarakat ya, di zaman Rasulullah SAW, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan Imam Baihaqi dan yang lainnya, bahwa di antara kebiasaan sahabat itu, kalau mereka bertemu dengan kawan-kawannya, temannya, maka mereka tidak berpisah kecuali satu sama lain mengingatkan dengan membaca surat Al-Asr. Seakan apa? Untuk diingatkan, jangan lupa ya, kunci-kunci kemenangan.
Jangan lupa ya, kunci-kunci keberhasilan. Dan dari dua tadi itu tampak dengan jelas betapa bahwa kita menjadi muslim yang sempurna kalau kita mampu menjadi orang yang soleh untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam surat ini dan menampilkan kita semuanya sebagai seorang muslim menjadi orang yang soleh untuk dirinya, soleh nafsihi, dan nafi'un li ghairi, bermanfaat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Fawqa kulli dzikrin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.